Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya ingin berbagi eh, soal ini ya, gedung Walet RBW ya. Jadi kemarin ini saya cerita tentang ini aja ya, cerita tentang eh, apa namanya, pendapat masyarakat itu soal gedung Walet ini. Jadi bagi sebagian masyarakat itu, apalagi di daerah saya ya, daerah saya tuh di kampung gitu, jadi mereka beranggapan kalau gedung udah dihuni sama seriti, ya itu udah bakal gampang aja tuh masuknya burung walet gitu. Jadi saya di sini mau meluruskan juga. Kemarin itu saya coba bereksperimen, ya bukan bereksperimen sih sebenarnya, mau membuktikan. Jadi saya ada memperbaiki gedung punya orang gitu. Jadi gedung ini udah dibangun 3 tahun, udah aktif 3 tahun. Namun dalam 3 tahun itu gedung ini kosong aja. Adapun security juga masih apa namanya, security-nya tuh cuman di ini, di rumah monyet. Nah, jadi itu awalnya sebelum apa awal itu sebelum aku tahu sama orang itu gitu kan, jadi dia bercerita lah gitu, dia bercerita, ini aku cerita tentang pengalamannya ya. Jadi orang tuh, tadi ada mobil, jadi orang tuh bercerita sama aku eh, soal pembuatan gedung gitu kan. Pembuatan gedungnya itu dia semacam ini ya, autodidaknya, nggak ngelihat dari gedung orang, nggak pernah tahu soal gedung walet sebelumnya gitu kan. Jadi dia mau bikin karena dia pernah ngelihat dari luar. Nah, jadi teman-teman, kalau hal seperti itu tuh nggak bisa ya. Memang kalau gedung walet itu banyak sih hal-hal yang harus dipahami, mulai dari LMB, eh, void, eh, apa namanya, struktur gedungnya gitu ya kan. Terus apalagi yang bunyi bisa juga. Terus posisi-posisi LMB ukurannya tuh juga pengaruhnya besar. Jadi yang kemarin itu aku perbaiki punya orang itu, dia awalnya gedungnya itu sebelum aku ngeliat dia cerita udah masuk katanya kan. Yang masuk itu ya seriti gitu. Jadi orang-orang sekitar nganggap gedung itu udah mulai masuk gitu kan, udah ada burung lah gitu, udah ada walet lah katanya kan, karena udah masuk. Jadi dilihat-lihat beberapa tahun gitu kan, karena udah 3 tahun tuh, jadi udah ditunggu-tunggu kok pas naik ke atas memang seriti aja, memang seriti masuk gitu. Nah, jadi dia udah nyerah gitu kan, nunggu bunyinya pun dia cuman ngidupin bunyi bagian dalam. Terus bunyi bagian ininya, bunyi panggil itu digunain sama bunyi ini juga, bunyi inap gitu. Sebenarnya sih nggak ada masalah ya kalau hal itu. Tapi gedung itu yang paling bermasalah yang pertama itu konstruktif, apa namanya, dekorasi, bisa bilang dekorasi atau struktur ruangannya itu ya kan. Nah, struktur ruangannya itu dia bikin, bentar ada mobil. Jadi struktur ruangan itu, lubang void itu, lubang turun waletnya itu, dia cuma
padahal rumah monyetnya itu besarnya itu lebih kurang seinilah ya, lebih kurang kalau nggak salah 4 meter, 4 kali 4 meter gitu. Ya kalau nggak salah 4 kali 4 meter kalau nggak salah. Jadi dibikinlah lubang void itu 1,5 kali 1 meter ya, 1,5 kali 1 meter. Ya menurut aku sih itu kan merugikan ya, padahal rumah monyet itu udah dibikin besar gitu. Namun ininya kecil. Terus juga eh, apa, LMB-nya ya, lubang masuk burungnya itu juga dibikinnya kecil gitu. Eh, Ya udah aku lihat lah itu ya kan. Terus satu lagi kan ya maksudnya kalau LMB itu kan udah ada tuh ukurannya. Tapi kalau menurut aku sih minimal itu LMB kalau nggak bisa tinggi ya, tingginya minimal ya 45 lah, 45 senti gitu kan. Kalau bisa sih lebar gitu. Kalau lebar itu kan juga eh, kalau lebar itu kan burung jadi juga leluasa masuk gitu kan. Namun ya kalau kita punya rumah monyet yang besar gitu kan, lebih baik itu kalau rumah monyetnya 4 kali 4. Bagusnya di rumah monyet itu bikin sekedar untuk jalan di pinggir-pinggir aja. Jadi lebih kurang itu rumah monyet kalau 4 itu 3 lah ya, 3 kali 3 gitu. Jadi tetap kita bisa jalan di pinggirnya itu, entah apa yang mau diperbaiki gitu kan. Itu untuk voice-nya ya. Terus aku lihat itu kan untuk lubang voice yang turun ke lantai bawah, dia kan ada 2 lantai tuh. Itu itu lebih lucu lagi. Yang lubang voice di atas, ya kan? Pas turun ke bawah ke ke lantai bawah itu posisinya nggak lagi sejajar. Sebenarnya nggak masalah juga ya nggak sejajar. Cuman yang paling parahnya itu udah nggak sejajar, dibikinnya 1 meter kali 1,5 gitu. Posisinya tuh agak ke samping. Dan di situ juga ditaruhnya tangga gitu ya kan. Ya aku nggak mau ketawa, itu kan dia otodidak. Terus kita belum kenal sebelumnya gitu kan. Jadi ya cuman bisa dilihat. Pas aku masuk, aku kasih tahu lah ya kan, ini harus diperbaiki nih semua lagi. Jadi aku gantilah. Nanti aku bakal share juga videonya. Sekarang ini aku mau cerita aja. Aku bilang ini nggak bisa kayak gini Pak, gitu kan. Ini harusnya kita rombak ulang lagi semua ini. Kita rombak, kita bikin voice yang ini di pas di sama lurusan sama eh, voice rumah monyet gitu. Nah dia mau gitu kan. Terus kita ini juga apa namanya, suhu itu penting ya. Tapi untuk saat sekarang, kemarin itu aku belum belum ini ya, cuman memang udah aku kasih tahu soal suhu, tapi belum ada inilah dana lah gitu ya kan bagi buat orang itu. Ya udah kita lanjut aja kerjaannya dulu gitu. Terus satu lagi kendala di tempat orang itu, dia pasang siripnya itu nggak diketam gitu, nggak diperhalus, nggak di kayak di amplas gitu ya, nggak licin ya gitu, nggak diperhalus. Jadi dia masih pakai mesin potong apa, kalau kita kalau kita di sini bilang sinso gitu ya kan, mesin yang buat di hutan itu loh, apa namanya aku kurang tahu juga bahasa Indonesia itu.
Jadi dia potong pakai itu tuh masih kasar, masih ada bulu-bulunya gitu kan. Nah, untuk sirip itu kalau bisa memang licin dulu, licin, licin, bersih kayak diketam gitu kan. Habis itu untuk yang sekarang ini orang kan kebanyakan kasih ini ya, digaris itu sirip ya, digaris. Mas, jadi di ini di waktu waktu kita bikin ini, kita ketam itu, kita pelicin itu ya kan. Jadi orang sekarang ini tuh udah buat apa itu di dalam mesin itu yang buat ngebersihin apa itu udah dimodifikasi gitu. Nah, jadi dia bisa bikin lubang di sana, bikin lubang. Jadi bisa dibikin garis itu di sirip gitu. Nah, itu yang sekarang. Kalau yang apa? Yang untuk mudahnya itu kita bisa ini aja, pakai styrofoam ya. Nah, itu solusinya pakai styrofoam. Nah, terus di gedung itu kalau untuk sekarang ini, kemarin itu kan aku biarin tuh pas awal-awal kita udah rombak semua, udah bisa dibilang untuk bagian dalam itu ya 80% lah dirubah gitu. Namun letak-letak sirip yang lama nggak dirubah gitu ya, karena itu nggak ada masalah gitu. Tapi bagian-bagian lubang, bagian-bagian ininya semua dirubah gitu. Eh, Cara naro apa namanya, cara pasang tuter juga udah dirubah, aku yang rubah langsung gitu kan, dari biaya yang dikasih udah dirubah gitu. Jadi dalam waktu pertama kali ini ya, pertama kali selesai itu, jadi gue biarin lah itu siriti itu ya kan. Kalau ada siriti ku buang aja sarangnya gitu kan, buat ngebuktiin dan ngilangin pemikiran-pemikiran orang bahwasanya seriti nggak dapat mancing walet gitu ya kan. Seriti itu nggak bisa mancing walet, malah seriti itu bisa bikin walet takut gitu. Jadi waktu seriti itu apa masuk, walet itu masuk, cuman sekedar masuk aja gitu kan, karena populasi seriti di situ memang udah banyak gitu kan. Dibilang banyak terhitung enggak juga gitu, tapi memang namanya seriti ini di mana ya pasti banyak. Nah, jadi awal-awalnya cuman sekedar ngebuang sarang gitu kan, tapi seritinya balik lagi, telurnya dibuang balik lagi, dia bikin sarang lagi gitu. Nah, 4 bulan berjalan gitu kan, udah selesai lah pembuktian itu ya kan, kasih tahu sama orangnya, kayaknya kita harus bunuh aja nih burung gitu. Ya udah, beli lem gitu kan, kita beli lem di 4 bulan awal itu. Nah, beli lem, kita lem lah tuh sarangnya, kita lem pakai lem tikus gitu kan. Nah, jadi lengket lah semua siriti itu ya kan. Pas siriti itu udah lengket, masih ada juga yang main-main kadang itu kan, tapi pas siriti itu udah kita buang, udah basmi gitu kan, dalam 1 bulan kita basmi seritinya. Di bulan kedua, berarti bulan ke-6 itu kan. Nah, yang pertama udah mulai tanda-tanda besarang. Tanda-tanda besarang, dia udah ini poles-poles gitu kan. Jadi udah senang lah tuh orang tuh ya kan. Udah dikasih tahu ya kan, bahwasanya ini udah ngebuktiin kalau seriti memang nggak dapat mancing walet. Nah, kita udah buktiin secara langsung, secara terang-terangan, seriti itu nggak dapat mancing walet. Jadi barulah dia paham itu kan. Terus tibanya tuh udah jalan di bulan ke-7, ya bulan ke-7 kemarin tuh, videonya juga ada. Nanti kalau apa saya ceritain lagi ya. Jadi di bulan ke-7 itu
dia udah mulai ada 2 sarang, yang satu udah full, ya kan, udah bagus sarangnya, cuman dia belum bertelur. Jadi yang kedua, dia sama-sama di styrofoam ini ya. Yang kedua udah mulai poles juga, dan udah nampak di styrofoam itu, udah mengkerut styrofoamnya. Jadi udah benar-benar udah berisi lah gitu. Nah, kemarin ini terakhir bulan Agustus ini aku cek, ya kan, kira-kira tanggal berapa lah itu, tanggal 20 lah, 20-an lah kemarin, 20, iya tanggal 20 lah, tanggal 20 aku cek, sekarang udah ada 3 sarang, udah alhamdulillah. Dan yang sarang yang pertama dan kedua itu udah pada bertelur. Nah, jadi di sini saya tegaskan, kalau ada teman-teman yang mau bikin gedung ya, kalau mau bikin gedung itu coba dah lihat dulu arah putar burung. Kita harus paham dulu ya, arah putar burung itu bisa kita patokkan tuh, lihat dulu arah burung pulang. Arah burung pulang sore, senja, sama terbang ya pagi. Di situ kita udah nampak tuh. Nah, kalau bisa untuk LMB itu dia ambil putaran ke kanan. Jadi putarnya ke kanan. Jadi kalau dia gedung itu kayak gini ya, kayak gini. Jadi misalnya walet pulangnya kayak gini. Jadi di sini dia posisinya di kanan. Nah, jadi pas dia masuk itu dia mutar, dia enak putaran. Itu sih biasanya ya. Nah, kalau di di rumah monyet itu dia mutar-mutar dulu. Karena burung walet itu memang senangnya itu putar kanan. Nah, jadi teman-teman bisa bikin itu ya. Untuk ketinggian sirip juga itu penting. Kalau bisa setiap gedung itu ketinggiannya minimal tuh 2,5 meter ya. Minimal 2,5 meter. Untuk supaya dia lebih leluasa. Nah, jadi itulah mungkin yang dapat kita sharing hari ini, sebagai pengingat aja itu, bahwasanya coba dulu yang pertama pahami dulu bagaimana sih struktur gedung. Yang kedua sirip ya, sirip, lubang voice ya kan. Yang ketiga, yang keempat tuh LMB-nya. Yang kelima, jangan ada seriti. Seriti nggak dapat mancing walet. Seriti hanya bakalan bikin walet takut. Itulah ya. Nanti kalau ada waktu, aku bakalan gabungin video waktu aku mulai pertama kali ngelihat gedung orang itu, pertama kali masuk, sampai gedung itu udah ini ya, udah berisi seperti sekarang ini. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Semoga bermanfaat sharing kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.